Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Enda Yuliana dengan NIM 2005270 dari jurusan Administrasi Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia. Di sini saya akan mereview buku yang berjudul Kepemimpinan Islam dan Dakwah yang ditulis oleh Bapak Dr. Andes R.B. Khotib Pahlawan Kayo. Buku ini merupakan cetakan kedua bulan Februari 2018 yang dicetak oleh Sinar Grafika Offset di Jakarta. Buku ini memiliki ukuran 19 x 13 cm dan warna pada covernya yaitu perpaduan coklat, hitam, putih, dan hijau. Kemudian di belakang bukunya terdapat ringkasan Kepemimpinan Islam dan Dakwah serta keistimewaan mengapa buku ini sangat bagus untuk dibaca. Lalu buku ini berjumlah 144 halaman yang terdiri dari 8 bab. Pada bab pertama yaitu pendahuluan, pada bab kedua dasar-dasar kepemimpinan, bab ketiga proses kepemimpinan, bab keempat tipologi kepemimpinan, bab kelima kepemimpinan dalam Islam, bab 6 kepemimpinan dakwah, bab 7 konsep diri dalam kepemimpinan, dan bab ke-8 yang terakhir kepemimpinan dan komunikasi. Buku ini menjelaskan tentang kepemimpinan Islam dan dakwah. Dakwah dapat diartikan sebagai suatu proses penyampaian informasi ilahiyah kepada manusia melalui berbagai metode seperti ceramah, film, drama, dan bentuk lain yang melekat dalam aktivitas kehidupan setiap pribadi muslim. Dakwah hukumnya wajib dan harus dilaksanakan oleh setiap manusia yang telah mengikrarkan dirinya untuk tunduk dan patuh pada ajaran Islam. Kepemimpinan dalam pengertian umum adalah suatu proses ketika seorang pemimpin atau dairah membimbing atau guide, mempengaruhi atau influence, atau mengontrol atau kontrol pikiran, perasaan, atau tingkah laku orang lain. Dari pengertian umum tersebut, dapat dipahami bahwa kepemimpinan merupakan tindakan atau perbuatan seseorang yang menyebabkan seseorang atau kelompok lain menjadi bergerak ke arah tujuan-tujuan tertentu. Adapun esensi kepemimpinan menurut ajaran Islam adalah wewenang dan tanggung jawab. Islam menempatkan setiap orang adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawaban dari orang yang akan dipimpinnya. Manusia yang sudah dewasa diberikan wewenang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengurus dirinya dan mengurus orang lain, terutama yang berada langsung di bawah tanggung jawabnya seperti anak dan istri. Dalam kelompok masyarakat, orang-orang dapat mempengaruhi tersebut biasanya disebut sebagai tokoh masyarakat atau pemuka masyarakat. Mereka yang dianggap sebagai tokoh masyarakat itu tentu tidak terlepas dari penilaian anggota kelompok yang hidup dalam lingkungannya. Dari waktu ke waktu, penilaian itu sekaligus berfungsi sebagai alat untuk mengukur seberapa jauh pengaruh dari masing-masing tokoh tersebut, baik dari sudut pandang kemampuan manajerialnya ataupun dari sudut intelektualnya. Adapun fungsi pokok dari seorang pemimpin dalam menjalankan kepemimpinannya dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu sebagai administrator dan sebagai manajer. Fungsi pokok sebagai seorang administrator adalah menetapkan kebijaksanaan umum yang mengikat organisasi dan menentukan tujuan secara menyeluruh yang hendak dicapai oleh organisasi yang dipimpinnya. Sedangkan sebagai seorang manajer, dia harus berperan untuk melaksanakan semua kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan organisasi menurut batas kebijaksanaan umum yang telah ditentukan pada tingkat administrator. Untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan kedua fungsi pokok tersebut, kepemimpinan perlu dibekali dengan beberapa kecakapan dasar. Menurut Prof. Katz berpendapat bahwa kecakapan yang pokok dari kepemimpinan administratif dapat dibedakan ke dalam 3 bagian, yaitu kecakapan konsepsional atau conceptual skill, kecakapan kemanusiaan atau human skill, dan kecakapan teknis atau technical skill. Kecakapan konsepsional atau conceptual skill adalah kemampuan mengetahui kebijaksanaan organisasi secara keseluruhan. Sekalipun adanya fungsi berdiri sendiri, tetapi kenyataan bahwa perubahan pada setiap bagian akan mempengaruhi terhadap keseluruhan. Hal ini dapat digambarkan bahwa hubungan itu menyangkut program-program di bidang politik, sosial masyarakat, dan ekonomi atau industri. Kecakapan konsepsional ini akan bertambah penting terutama pada pimpinan tingkat atas atau top management level. Lalu kecakapan kemanusiaan atau human skill adalah kemampuan untuk bekerja di dalam kelompok atau dengan kelompok. Hal ini dimaksudkan untuk membangun suatu usaha koordinasi di dalam suatu tim, di mana ia bertindak sebagai pemimpin. Inti human skill adalah komunikasi. Kecakapan kemanusiaan seorang pemimpin dalam organisasi akan berhasil dengan baik apabila komunikasinya dapat
terlaksana secara efektif dan komunikatif dalam human relation yang harmonis. Lalu yang terakhir, kecakapan teknis atau technical skill. Ini penting bagi pimpinan tingkat menengah atau middle management level dan pimpinan tingkat bawah atau supervisory or lower management level, di mana hubungan antara pimpinan dan bawahan sangat dekat. Dalam kecakapan ini, termasuk kegiatan-kegiatan menggunakan metode, proses, prosedur, dan teknik yang pada umumnya berhubungan dengan alat-alat bukan orang. Jadi, secara filosofis, fungsi kepemimpinan dalam organisasi sesungguhnya adalah menggerakkan dan mengarahkan, serta mengawasi jalannya organisasi, di mana semua orang berhimpun dan bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah disepakati bersama. Menggerakkan, mengarahkan, dan mengawasi itu harus dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan hubungan antar manusia atau human relation yang baik, sehingga fungsi kepemimpinan itu dapat diterima oleh anggota organisasi dengan senang hati, bukan atas keterpaksaan. Dalam ajaran Islam, seorang pemimpin harus mampu dan dapat menempatkan diri sebagai pembawa obor kebenaran dengan memberi contoh teladan yang baik. Karena dia adalah uswatun hasanah, dengan jiwa sosial pemimpin akan dapat mengamati dan melakukan pendekatan yang manusiawi terhadap kelompoknya. Dengan kecakapan berpikir yang tajam, pemimpin diharapkan dapat merenungkan setiap permasalahan yang tumbuh dan berkembang di lingkungannya. Sedangkan dengan emosional yang stabil, pemecahan masalah akan dapat dilakukan dengan cara berpikir yang jernih, berdasarkan landasan fakta dan konkret, rasional, dan argumentatif. Dalam ajaran Islam, urgensi pemimpin dalam komunitas muslim merupakan suatu kepastian. Bahkan Rasulullah mengingatkan dalam batas dan wilayah yang sangat kecil sekalipun, pemimpin itu sudah harus diadakan seperti sabda beliau, "Jika kamu bertiga, maka pilihlah salah seorang sebagai pemimpin." Hadis ini mengisyaratkan bahwa jika dalam perjalanan saja perlu ada pemimpin, apalagi dalam komunitas yang jumlahnya relatif besar, di mana sangat banyak perkara yang muncul untuk diolah dan dianalisis dan dikendalikan. Islam sangat mementingkan pemimpin-pemimpin yang berkualitas tinggi, sebab sejarah telah membuktikan hingga abad ke-8 Masehi, Islam telah berkembang dengan pesat sekali dan mendapat tempat di hati umat karena pemimpinnya sendiri benar-benar dapat memahami dan menghayati hakikat ajaran Islam secara komprehensif, terutama dalam masalah-masalah akidah, ibadah, akhlak, dan muamalah. Oleh sebab itu, setiap pemimpin baik formal maupun informal dituntut agar dapat berbenah diri sehingga dalam bentuk apapun dan dalam kondisi bagaimanapun, pemimpin Islam tetap mempunyai keutamaan yang lebih dibandingkan dengan pemimpin-pemimpin lainnya. Pemimpin dibebani tugas membawa mereka yang dipimpin menuju ke tujuan dan cita-cita bersama. Maka tersesatlah pemimpin yang mempergunakan kedudukan, kekuasaan, dan fasilitas yang diberikan kepadanya, bukan untuk mencapai tujuan dan cita-cita bersama, melainkan demi perutnya sendiri. Pemimpin seperti ini lupa akan panggilan pokoknya, dan akibatnya pun bisa luas dan berbahaya. Karena semakin luas kedudukan dan kekuasaan yang ada padanya, maka semakin luas pula peluang untuk menyelewengkan kekuasaan tersebut bagi kepentingan pribadi, keluarga, dan kelompok golongannya. Lalu, kepemimpinan Rasulullah SAW sebagai suri teladan yang harus diikuti oleh umat Islam. Beliau memiliki akhlak yang agung dan mulia. Dengan keluhuran akhlak itulah beliau berdakwah mengajak manusia menuju jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad memiliki akhlak yang luhur, karenanya dakwahnya berhasil dengan gemilang. Hanya dalam waktu kurang dari 23 tahun, beliau berhasil merombak masyarakat jahiliyah yang dungu dan bodoh menjadi masyarakat yang maju dan berpendidikan. Dalam waktu yang singkat ini, beliau berhasil mengangkat kehidupan bangsa Arab yang tidak dikenal sejarah menjadi bangsa yang diperhitungkan oleh dunia. Model kepemimpinan Rasulullah SAW diawali dengan pembinaan akidah. Hal ini jelas sekali bahwa konsep dasar yang ditanamkan oleh Rasulullah pada periode Mekah adalah membina akidah umat. Akidah atau keyakinan terhadap keesaan Allah dan mengakui terhadap kerasulan Muhammad SAW itu benar-benar ditanamkan secara mantap dalam waktu lebih kurang 12 tahun. Sejarah mencatat bahwa selama kurun waktu tersebut, praktis rukun Islam baru satu yakni 2 kalimat syahadah. Sedangkan sholat baru diisyaratkan 1 tahun sebelum hijrah melalui peristiwa Isra Miraj, dan rukun Islam yang lainnya adalah periode Madinah. Kepemimpinan dakwah merupakan salah satu dimensi faktual yang telah memainkan peranannya dalam meningkatkan kualitas organisasi atau lembaga dakwah. Sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah SAW
Setelah berada di Madinah, dalam berbagai aktivitas dan kegiatannya membangun dinamika berpikir masyarakat yang aktif dan kreatif, sehingga dapat melahirkan produk-produk yang berkualitas, baik dalam bentuk fisik, material, maupun mental spiritual. Kepemimpinan dakwah sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW diawali dengan pembinaan akidah dan membangun akhlak serta hubungan silaturahmi dalam kebersamaan. Hal itu tidak saja dalam keadaan aman dan stabil, tetapi juga dalam situasi darurat dan perang. Sebagai seorang panglima tentara, Rasulullah berhasil membangkitkan semangat jihad yang berkobar-kobar walaupun dalam situasi yang sangat kritis sekalipun. Puncak dari keberhasilan pemimpinan dakwah Rasulullah dalam menata organisasi terlihat dalam model kehidupan masyarakat pada era Madinah. Masyarakat Madinah yang plural dengan berbagai keyakinan dan tradisi yang heterogen itu dapat hidup dengan aman, tertib, teratur, dan sejahtera di bawah naungan Piagam Madinah. Piagam Madinah merupakan konstitusi tertulis pertama di dunia telah mampu mengayomi seluruh kelompok masyarakat dan berhasil membentuk karakter atau karakter building masyarakat Madinah yang pluralistik melalui proses perubahan sikap dan tingkah laku dengan keteladanan akhlakul karimah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Itulah isi secara keseluruhan dari buku ini. Kemudian di akhir buku terdapat biografi dari penulis. R.B. Hoti Pahlawan Kayo lahir tahun 1947 di Batur Sungai Jambu, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Kini di samping menekuni tugas pokoknya sebagai widyaswara atau pelatih di Balai Besar Diklat Kesejahteraan Sosial Padang, juga aktif menulis dan sebagai aktivis Muhammadiyah Sumatera Barat yang dimasukinya sejak tahun 1965. Sejak di bangku pendidikan menengah atas, telah aktif berorganisasi mulai dari Pemuda Muhammadiyah dan Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia atau KAPI. Ia juga aktif pada Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia. Terakhir tercatat sebagai salah seorang sekretaris presidium KAMI Sumatera Barat mewakili Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. Ketika sarjana muda telah diraih pada tahun 1970, ia mulai memasuki dunia politik. Aktif dalam Parmusi hingga pada pemilu 1977 terpilih sebagai anggota DPRD Kota Madia Padang. Namun, karena tidak boleh rangkap dengan PNS, kursi tersebut ditinggalkan. Selanjutnya berkiprah di lingkungan Departemen Sosial Republik Indonesia hingga sekarang. Pengalaman lainnya, pada tahun 1970 menjadi guru agama pada PGA Putri dan CGTK Asia di Padang. Tahun 1971 sebagai asisten dosen di alma maternya Fakultas Syariah Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. Pada lembaga perguruan tinggi ini pernah menjabat menjadi pembantu dekan bidang kemahasiswaan di samping aktif memberi kuliah di beberapa perguruan tinggi lainnya seperti IAIN dan Universitas Bung Hatta di Padang. Dalam bidang jurnalistik tahun 1974 sampai 1976 sebagai wartawan Suara Muhammadiyah Yogyakarta dan sejak 1974 ia juga menjadi penulis di Harian Singgalang terbitan Padang hingga saat ini. Tahun 1989 hingga 1993 diangkat sebagai pejabat Humas Kanwil Departemen Sosial Provinsi Sumatera Barat. Pengalamannya semakin bertambah setelah mengikuti seminar internasional 3 serantau IMTGT di Songkhla, Thailand pada tahun 1999. Alumni Fakultas Syariah IAIN Imam Bonjol Padang ini dengan dorongan keluarga terutama istri tercinta Dr. Randa Dahliati dan anak-anak sejak tahun 2000 aktif sebagai mediator kerjasama antara Persatuan Muhammadiyah Singapura dengan IAIN Imam Bonjol Padang dalam rangka membina sebuah pengajian tinggi yang diberi nama Muhammadiyah Islamic College yang ditandatangani memorandum persepahamannya tanggal 15 April 2000 di Singapura. Di lembaga perguruan tinggi ini juga beliau dilibatkan sebagai pensyarah tamu dalam mata kuliah manajemen dakwah dan kepemimpinan Islam. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan dari buku ini. Kelebihan dari buku ini yang pertama, penggunaan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti sehingga pembaca dapat mudah untuk dipahami. Yang kedua, buku ini dapat dibaca oleh semua kalangan. Yang ketiga, buku ini menjelaskan dengan cukup jelas kepemimpinan Islam dan memberikan contoh dari Nabi Muhammad SAW sehingga banyak terdapat nilai yang dapat kita contohkan atau kita tiru dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, kekurangan dari buku ini yaitu kualitas pencetakan buku yang kurang baik karena masih terdapat di beberapa halaman warna yang kurang timbul.
Sekian review buku yang berjudul Kepemimpinan Islam dan Dakwah yang ditulis oleh R.B. Hotip Pahlawan Kayo. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.